Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku. Semoga kita semua bangun pagi ini dengan sehat dan sukacita. Semoga damai sejahtera Kristus menyertai kita senantiasa. Senang sekali kita berjumpa kembali melalui Renungan Pagi edisi 20 November 2021. Bacaan kita pagi ini dari Kejadian 37 ayat 3 demikian. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Tempaan melalui kesulitan. Teks yang kita baca pagi ini saudaraku adalah narasi selanjutnya kehidupan keluarga Yakub yang telah hidup berdampingan dengan kakaknya Esau setelah mengalami perdamaian. Akibatnya baik kehidupan Esau maupun Yakub semakin mengalami berkat Tuhan. Harta benda mereka semakin bertambah dan keturunannya pun semakin diberkati oleh Tuhan. Hingga suatu waktu karena daerah mereka sudah penuh sesak, maka Esau memilih pergi dan menetap di pegunungan Seir. Di sanalah ia hidup dan bertambah-tambah. Saudara Yakub tetap hidup di daerah peninggalan ayahnya. Disinilah lembar kehidupan anak-anaknya mulai dibuka. Yakub mempunyai 12 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Sayangnya, Yakub memanjakan anak-anak yang lahir pada masa tuanya dan dari istri yang ia sayangi Rahel, Yusuf dan Benyamin. Akibatnya menimbulkan masalah dan penderitaan bagi Yusuf sendiri. Di sini jelas bagi kita bahwa Yusuf lahir dari keluarga yang bermasalah, bahkan keluarga yang hancur. Kita tak dapat menutup mata terhadap perlakuan buruk kakak-kakaknya akibat perilaku ayahnya sendiri yang pilih kasih. Terbukti ketika itu Yusuf telah berumur 17 tahun dan Yusuf diberikan jubah yang maha indah, lebih baik, lebih mahal dari kakak-kakaknya. Pemberian jubah yang maha indah ini menjadi tanda yang jelas bagi saudara-saudaranya mengenai statusnya sebagai anak kesayangan. Hal ini makin membuat iri saudara-saudaranya, bahkan membencinya. Saudara, bahkan ayat selanjutnya dikatakan setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Saudara-saudaraku, bayangkan penderitaan Yusuf, hidup dalam keadaan tanpa kasih sayang. Ibunya sudah meninggal dan kakak-kakaknya sangat membencinya, kecuali dari ayahnya yang sudah mulai tua. Namun karakter Yusuf yang mengagumkan. Ia tak berusaha melawan dan memberontak kepada kakak-kakaknya, melainkan menyampaikannya kepada ayahnya tentang bagaimana sikap kakak-kakaknya terhadapnya. Saudara, pelajaran penting bagi orang tua dalam mendampingi anak-anak kita tumbuh dalam keluarga. Tidak baik pilih kasih. Kasihi dan sayangi meski anak-anak kita memiliki keunikan masing-masing. Sebab jika tidak akan mengakibatkan kesusahan bagi semua anggota keluarga, bagi orang tua itu sendiri dan juga bagi anak-anak. Saudara-saudaraku, bagai emas yang harus dibakar dalam derajat api yang tinggi untuk menghasilkan emas yang murni. Demikianlah Yusuf sedang ditempa. Yusuf memberikan contoh kepada kita bagaimana menghadapi persoalan hidup. Jangan menyerah oleh berbagai keadaan sulit. Sebab kesulitan adalah bagaikan cambuk yang akan membawa kita pada masa depan sesuai rencana Tuhan. Sebab semua kesulitan itu akan membawa kita mengalami pertumbuhan rohani dan membawa kita pada hadirat Allah. Jika kita sedang menghadapi persoalan hidup apapun bentuknya, ingatlah Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Ia sedang memurnikan kasih kita kepadanya, dan melalui hal-hal yang sulit itu kita semakin ditempa untuk memiliki karakter sebagaimana layaknya anak-anak Tuhan. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih banyak untuk firman-Mu pada pagi ini. Kiranya Tuhan menolong kami untuk semakin melihat segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami sebagai bagian yang Tuhan izinkan untuk memproses kehidupan kami menjadi umat-umat-Mu yang lebih beriman, lebih dekat dan lebih taat kepadamu.
Kiranya kami belajar dari kehidupan keluarga Yakub. Jika kami sekarang ini telah Tuhan percaya sebagai orang tua, berilah kami hikmat dan bijaksana, supaya kami mendampingi anak-anak kami tumbuh dan berkembang di tangan kami, di dalam kasih sayang yang tulus sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Berilah kami hikmat-Mu untuk mendidik anak-anak kami di dalam takut akan Engkau. Dan kami hanya bisa melakukan semua ini kalau Engkau menyertai kami, ya Tuhan. Dan bagi saudara-saudara kekasih pendengar renungan pagi ini yang sedang bergumul dengan persoalan kehidupan mereka masing-masing, Bapa, Engkau bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Maka biarlah prinsip firman-Mu ini juga berlaku atas mereka semua, mengalaminya dan mensyukuri bahwa benar Tuhan Engkau mengasihi mereka, dan kami percaya Tuhan akan memberikan jalan keluar dalam setiap persoalan yang kami hadapi ini. Hamba-Mu berdoa dimanapun pendengar renungan pagi ini berada, kiranya Tuhan berbelas kasihan pada mereka, melindungi kami semua dalam aktivitas kami sepanjang hari ini, dalam pekerjaan kami, dalam kesibukan kami. Dan bagi mereka yang sedang bergumul dengan sakit penyakit, Bapa, ulurkanlah tangan kasih-Mu, sembuhkanlah mereka. Bawalah mereka untuk menikmati kesembuhan yang di dalam tangan-Mu itu. Dan mereka yang sedang ragu-ragu atas hidup mereka, berilah kekuatan kepada mereka untuk menggantungkan dan menyerahkannya semua dalam tangan kasih-Mu. Dan mereka yang sedang meragukan kasih sayang Tuhan, Bapa, tolonglah mereka, biarlah Roh Kudus-Mu menyertai mereka. Akhirnya ya Bapa di sorga, ke dalam tangan kasih-Mu kami serahkan kehidupan kami, dan berharap bahwa damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal itu akan menyertai kami senantiasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon doa ini. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.